Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makasih. Ajil farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama di sebuah konteks yang luar biasa, yaitu malam Jumat, dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Ahlul Bait kepada kita. Yang terpenting diantaranya adalah sholat berjamaah bersama, berdoa bersama, mendoakan dan tidak melupakan
leluhur-leluhur kita setiap malam Jumat dengan mengirimkan bacaan-bacaan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah dan Ahlul Bait kepada mereka. Dan tidak kalah pentingnya Allah SWT telah dan masih memberi taufik kepada kita untuk senantiasa menimba ilmu, khususnya ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu yang mudah-mudahan kita harapkan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para walinya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Menjelang bulan Muharram, saya kutipkan tadi penggalan pidato dari Imam Khomeini Quddisa Sirruhu Syarif yang berkenaan tentang bulan Muharram dan bulan Safar. Kalau orang-orang seperti saya ini kan tidak punya nafas yang mampu mengubah sesuatu, tapi kalau para wali Allah seperti Imam Khomeini Quddisa Sirruhu Syarif, nafasnya bagaimana para wali Allah Subhanahu wa taala yang lainnya mampu mengubah jiwa kita, kadang yang semula kotor jadi tergugah, jadi bersih, jadi bercahaya, yang semula lupa jadi ingat kembali, jadi sadar. Makanya saya kutipkan tadi pidato beliau, mudah-mudahan beliau hadir di majelis ini dan nafas beliau bisa membantu kita untuk mendekatkan diri kita kepada bulan Muharram dan Safar. Itu tadi yang beliau sampaikan adalah beliau sampaikan pada tahun 1981, sudah di usia sepuh beliau dan hampir beliau wafat. Apa yang beliau sampaikan tadi akan berusaha saya terjemahkan di sini sebagiannya sebagai pembuka pengajian kita, untuk kemudian nanti kita kembali ke pengajian rutin kita, yaitu pengajian fikih. Imam Khomeini Quddisa Sirruhu Syarif tadi berkata bahwa kami dan kalian semua, kami maksudnya beliau, kemudian kalian semua, ya khususnya yang pada waktu itu hadir adalah para mubalighin dan para dai, tentunya para pecinta Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Kalian semua harus senantiasa menghidupkan Muharram dan Safar. Harus senantiasa menghidupkan Muharram dan Safar dengan memperingati musibah Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Ini penting. Yang pertama bahwa harus senantiasa menghidupkan, memperingati. Dengan cara apa menghidupkan bulan Muharram dan bulan Safar? Bukan dengan program-program yang kadang-kadang kreatif tapi tidak produktif. Beliau mengingatkan kepada kita, hidupkanlah bulan Muharram dan Safar ini dengan cara memperingati musibahnya Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Kadang sebagian kita niatnya sih kreatif, inovatif, ingin menghidupkan Muharram dan Safar, tapi dengan cara-cara yang tidak selaras atau tidak sesuai dengan peringatan musibah Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Entah itu dengan kegiatan sosial yang pada dasarnya kegiatan sosial itu baik-baik saja gitu loh, bukan tidak baik gitu. Cuman kegiatan sosial itu kadang-kadang tidak mengingatkan kita kepada cerita yang dialami oleh Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Konteksnya nggak ngena gitu. Apapun itu contohnya, saya nggak menyebutkan contoh secara konkret, khawatir sebagian pihak tersinggung, salah paham. Tapi apapun kegiatannya, kadang kegiatan sosial, kadang zikir-zikir tertentu katakan, atau anasyid tertentu. Iya, memang menghidupkan Muharram dan Safar, tetapi anasyid itu dan zikir-zikir itu tidak dalam konteks memperingati musibah Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Nah, bagi ikhwan dan akhwat serta
muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang percaya dengan waliullah di era akhir-akhir ini, yaitu Imam Khomeini Quddisah Sirruhu Syarif. Beliau mengingatkan di akhir-akhir hayat beliau bahwa hidupkanlah bulan Muharram dan Safar ini dengan memperingati musibah Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Jangan memperingati yang lain-lain. Peringatilah yang ini, yang musibah Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Jangan menggunakan cara-cara yang lain, yang cara-cara itu memang menghidupkan bulan Muharram dan Safar, tetapi tidak mengingatkan kita kepada musibah yang dialami oleh keluarga suci Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun itu kegiatannya, entah itu kegiatan yang sosial tadi, entah itu kegiatan yang sifatnya kesenian, entah itu kegiatan yang sifatnya peringatan tahun baru, seolah-olah peringatan tahun baru Hijriah, atau yang lain-lain yang sendirinya itu tidak ada masalah sebetulnya, bukan maksiat dan baik-baik saja. Kegiatan sosial, bakti sosial baik-baik saja. Anasyid, lagu-lagu, qasidah-qasidah bagus-bagus saja. Peringatan tahun baru ya bagus-bagus saja pada dasarnya, tetapi itu semua tidak dalam konteks memperingati musibah Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Tidak dalam rangka menghidupkan dan mengenang penderitaan yang dirasakan oleh keluarga suci Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau mengingatkan kembali, kami dan kalian semua harus senantiasa menghidupkan Muharram dan Safar dengan memperingati musibah Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Apalagi di bulan Muharram dan Safar itu sendiri, bulan keberkahan Islam dan bulan kelestarian Islam. Jadi beliau mengatakan bahwa bulan Muharram dan Safar ini harus senantiasa kita kenang, apalagi di bulan Muharram dan di bulan Safar itu sendiri. Kenapa? Karena bulan Muharram dan bulan Safar itu adalah bulan keberkahan Islam, adalah bulan kelestarian Islam. Seandainya kita mau mengatakan bahwa bulan, katakan satu contoh, bulan Rabiul Awal katakan, yang mana hari Maulid Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bulan-bulan yang lain seperti hari raya yang kita miliki, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, khususnya hari raya Idul Qadir, Idullahil A'zam, hari raya Qadir Hum. Katakan itu kita pandang sebagai hari atau bulan-bulan kelahiran Islam yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Muharram dan bulan Safar ini adalah bulan yang melestarikan Islam itu. Ini bulan keberkahan dan bulan kelestarian Islam. Beliau melanjutkan, berkat peringatan musibah Ahlul Bait alaihissalam lah madhab ini tetap hidup sampai sekarang. Madhab Islam murni Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dibawakan oleh keluarga suci beliau itu bisa lestari dan bisa tetap hidup sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Dan berkahnya bisa sampai kepada kita saat ini, itu adalah berkat peringatan musibah Ahlul Bait alaihissalam. Berdarah-darah agama ini dijaga. Dan oleh darah-darah suci seperti darah Imam Husain alaihissalam, agama ini bisa sampai kepada kita. Kalau tidak, agama yang dibangun dan disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini besar kemungkinan tidak akan sampai kepada kita kalau tidak diperjuangkan dengan darah-darah suci keluarga suci Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu penting sekali dan sangat-sangat penting untuk memperingati musibah Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Beliau melanjutkan, kita memperingati musibah Ahlul Bait alaihissalatu wassalam dalam bentuk tradisional itu, dalam bentuk kidungan dan ratapan itu. Ingat, kembali lagi beliau mengingatkan bahwa apa yang selama ini berjalan dari zaman para imam sampai sekarang, yaitu bentuk-bentuk peringatan musibah Ahlul Bait alaihissalam dengan bentuk kidungan-kidungan atau ratapan-ratapan, itu harus tetap dilestarikan, harus tetap dijaga. Yaitulah yang berhasil menjaga agama Rasulullah SAW sampai kepada kita, agama yang murni. Kalau agama yang bercampur aduk dengan yang lain-lain itu ya banyak contohnya.
Tetapi yang kemurnian yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti air yang bening di tengah sekian banyak air yang keruh, itu dilestarikan oleh siapa? Oleh Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Dilestarikan oleh siapa? Oleh zikir musibah, oleh peringatan-peringatan, oleh kidungan-kidungan, oleh puisi-puisi dan ratapan-ratapan puisi-puisi duka tentang Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Beliau melanjutkan, jangan dengarkan bisikan setan kepada kalian bahwa kita kan sudah melakukan kebangkitan. Maka mulai sekarang yang harus kita sampaikan adalah isu-isu kebangkitan kita. Sedangkan isu-isu lama sudah harus dilupakan. Nah ini jangan didengar yang seperti ini. Kadang suara yang seperti ini, kadang disampaikan oleh musuh-musuh Islam, kadang disampaikan oleh orang-orang yang berada di dalam konteks keislaman tapi salah paham. Atau mereka ditunggangi oleh pihak-pihak yang memang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Nah, karena itu beliau mengingatkan, jangan dengarkan bisikan setan kepada kalian. Baik itu bisikan setan melalui setan-setan yang sesungguhnya yang ada di luar, atau melalui lidah orang-orang yang ditunggangi oleh setan. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa kita ini sudah melakukan kebangkitan. Kita sudah melakukan kemerdekaan, katakan. Kita sudah melakukan revolusi, katakan. Kita sudah melakukan pergerakan yang sukses. Maka yang perlu kita bicarakan adalah isu-isu kekinian. Isu-isu kekinian dengan melupakan isu-isu yang lalu. Luka-luka yang lalu. Duka-duka yang lalu. Derita-derita yang lalu. Jangan dilakukan seperti itu. Bahaslah isu-isu kekinian, tetapi dengan juga menyertakan, dan yang terpenting adalah mengingat isu-isu yang terdahulu yang dialami oleh keluarga suci Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memperingati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga suci beliau itu bisa kadang-kadang dalam bentuk maulid, tapi jangan lupa ada sisi lain yang perlu juga kita peringati. Jangan cuma keutamaan-keutamaan dalam bentuk kelahiran-kelahiran, dalam bentuk suka-suka saja. Tetapi ada sisi lain dalam kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kehidupan keluarga suci beliau di dalam memperjuangkan agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua ini, yaitu sisi duka, sisi derita yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan oleh keluarga suci beliau. Nah, ini jangan dilupakan. Makanya beliau sangat mengingatkan kepada kita untuk menghidupkan Muharram dan Safar ini. Kalaupun kalian telah melakukan sesuatu dan sukses dalam hal itu, tetap saja jangan pernah melupakan isu-isu tentang musibah keluarga suci Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak demikian, tidak seperti yang dibisikkan oleh setan-setan itu. Kadang-kadang ikhwan dan akhwat sekalian, kita ini pengikut Ahlul Bait al-Musallam yang masih komitmen dan konsisten dengan memperingati duka dan derita yang dialami oleh keluarga suci Kanjeng Nabi SAW itu kadang-kadang kita dituding oleh sebagian orang itu sebagai orang-orang yang mengungkit-ungkit dendam gitu. Mengungkit-ungkit dendam. Bukan mengungkit-ungkit dendam. Kita tidak dalam rangka itu. Kita dalam rangka menjaga agama Islam ini. Karena yang mampu dan berhasil menjaga agama Islam ini yang murni sampai detik ini itu adalah musibah. Zikrul musibah. Peringatan tentang musibah yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan keluarga suci Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau enak-enaknya saja yang diceritakan, kemudian seolah-olah tidak ada tidak ada yang duka, tidak ada yang luka, tidak ada yang menderita, itu akan menjadi pincang kita punya pergerakan Islam ini. Kalau cuma itu saja yang dimunculkan, maka betapa banyak bagian dari Islam ini yang akan hilang. Yang tidak akan sampai kepada kita. Makanya ini harus kita jaga. Ini resep, ini cara, dan ini metode yang diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Termasuk dari para imam suci al-Muslim. Termasuk dari Rasulullah SAW. Diwariskan kepada kita dan harus kita lestarikan, harus kita jaga sampai kapanpun. Sejak Imam Husain alaihissalam yang mana nanti kita akan peringati hari-hari dan malam-malam Muharram tadi, malam-malam Asyura tadi. Sejak Rasulullah SAW melihat jabang bayi suci Imam Husain SAW, beliau sudah meratapi dan berduka dan meneteskan air mata dan mengajarkan kepada kita bahwa ada sisi lain di dalam perjuangan Islam. Ada suka dan ada duka.
Ada luka dan ada derita yang juga harus kita ingatkan. Nah, yang gini-gini ini perlu kita hidupkan. Kenapa kita ditekankan untuk seperti itu? Karena sekian banyak orang itu yang tidak mengingat hal ini, sehingga mereka akhirnya kehilangan banyak hal dari agama Islam itu sendiri. Bahkan semua hal yang baik yang mereka terima tentang Islam itu sebetulnya sadar atau tidak sadar mereka dapatkan dari perjuangan Ahlul Bait Al-Rasulullah yang kemudian diperingati dan disuarakan dan disounding oleh para pengikut beliau. Musibah-musibah yang dialami termasuk diantaranya adalah musibah yang terjadi di bulan Muharram dan khususnya di Asyura. Nah, beliau melanjutkan, kita harus menjaga tradisi Islam ini. Kita harus menjaga perkumpulan-perkumpulan dan pawai-pawai yang diberkati dan islami di hari Asyura ini, di bulan Muharram dan di bulan Safar dan di saat-saat yang memerlukan. Khususnya di Asyura itu tadi, khususnya di bulan Muharram dan di bulan Asyura. Nah, ini menggugah kita, ikhwan dan akhwat sekalian, untuk bersemangat di dalam menghidupkan malam-malam ini dan dalam mengambil berkah dari malam-malam ini. Sejatinya kalau kita memperingati dan menghidupkan malam-malam ini, kita sebetulnya yang hidup sih. Bahasa yang digunakan memang kita memperingati dan menghidupkan, tapi sebetulnya hakikatnya ketika kita menghidupkan itu berarti kita sedang menyambungkan kabel listrik kita dengan sumber energi yang ada di bulan Muharram dan Safar ini. Kita jadi ikut hidup, kita jadi bercahaya sebetulnya. Jadi kita menghidupkan itu adalah satu bahasa yang mana hakikatnya itu adalah kita ikut hidup bersama Muharram dan Safar. Kita ikut hidup bersama Kanjeng Nabi dan keluarga suci Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berdarah-darah dan yang menderita dan yang berjuang habis-habisan demi Islam di bulan Muharram khususnya, yaitu di Asyura. Makanya kita harus menghidupkan itu khususnya di bulan Muharram. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan. Beliau tidak menitik beratkan atau menggarisbawahi peringatan duka yang kita adakan sendiri-sendiri gitu loh. Habis sholat kemudian kita membaca ziarah Asyura, itu bagus. Kita meneteskan air mata, kita menyambungkan hati kita bersama keluarga suci Nabi alaihi wassalatu wassalam, itu bagus. Tetapi yang beliau titik beratkan dalam rangka menjaga pergerakan Islam, dalam menjaga agama Islam dan ajaran-ajaran Islam yang mulia yang selama ini dilakukan oleh para pejuang-pejuang Islam, itu adalah dengan perkumpulan-perkumpulan. Bukan dengan perpecahan-perpecahan, bukan dengan personal-personal. Itu diperlukan. Tetapi lebih dari itu yang diperlukan untuk keterjagaan Islam ini, untuk kelestarian Islam ini, untuk pertumbuhan umat Islam ini. Yaitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan, pawai-pawai yang besar, yang mana itu menjadi syiar. Menjadi syiar, bukan sekedar air mata yang kemudian kita sembunyikan di sudut-sudut rumah kita atau di sudut-sudut pemakaman dan pusara-pusara keluarga suci Nabi alaihi wasallam, bukan itu. Tapi kita peringati dalam bentuk yang kolektif, yang besar, kita kumpul bersama, kita menyatukan energi, kita menyatukan kekuatan kita. Kita bersatu di dalam satu bendera, yaitu bendera keluarga suci Ahlul Bait alaihi wasallam, di bawah satu bendera, yaitu bendera Muharram dan bulan Safar. Perkumpulan-perkumpulan dan pawai-pawai yang diberkati dan islami. Kemudian beliau melanjutkan, saya tekankan lagi, kata beliau, saya tekankan lagi bahwa semua orang harus lebih memperhatikan lagi hal ini. Kenapa? Karena musuh-musuh ini berusaha merusak piranti dan merusak penjaga Islam satu ini. Kadang-kadang dengan cara yaitu tadi, dengan cara nggak perlu sudah dibicarakan lagi masalah duka-duka Ahlul Bait Rasulullah. Kadang-kadang juga ada yang berlebihan, diperingati dengan cara-cara yang berlebihan. Intinya apa? Intinya setan-setan itu berusaha merusak apa yang menjadi penjamin kelestarian Islam ini. Maka kita sebagai pengikut atau minimal orang yang berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW dan Ahlul Bait Wasallam itu perlu untuk apa? Untuk mengingat kembali, untuk memperhatikan lagi masalah ini. Secara lebih serius kata beliau mengatakan bahwa saya tekankan lagi bahwa semua orang harus lebih memperhatikan lagi hal ini. Muharram dan Safarlah yang telah menjaga Islam. Pengorbanan Sayyidus Syuhada
salamullahi alaihi, yaitu Imam Husain alaihissalam lah yang telah menjaga Islam untuk kita. Jadi Muharram dan Safar inilah yang kemudian menjaga Rabiul Awal, menjaga Syawal, menjaga Dzulhijjah, menjaga Ghadirhum, dan menjaga semua itu adalah Muharram dan Safar. Peringatan-peringatan duka, peringatan tentang derita yang dialami oleh keluarga suci Kanjeng Nabi Muhammad SAW inilah yang melestarikan dan menjaga Islam dan mengantarkan kita mengawal Islam itu tetap murni sampai kepada kita sampai detik ini, dan cahaya itu sampai menerangi kita yang ada di sini sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini mampu membangunkan kita, menyadarkan kita untuk lebih aktif lagi di dalam memperingati acara-acara Muharram dan Safar ini, dan kita tidak tertinggal dari kafilah Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam yang beliau pimpin dan sampai sekarang terus membawa berkah yang akan terus berkembang sampai munculnya Imam Zaman ajallallahu taala farajul syarif. Tinggal kita mau di mana, kita mau bersama beliau atau tidak bersama beliau, kita mau menonton atau kita mau berperan aktif bersama beliau. Kita ingin bersama Rasulullah SAW dan memperjuangkan apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau bawakan sampai munculnya Imam Mahdi ajallallahu taala farajul syarif, atau kita akan tetap menjadi para penonton yang merugi. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini adalah wasiat tentang hak, tentang kebenaran, dan ini adalah wasiat tentang kesabaran. Kadang kita itu tahu yang hak, cuman kita nggak sabar. Kita tahu bahwa ini perlu, tapi kita nggak tahan dengan godaan-godaan yang lain. Dengan apapun godaannya, entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam masyarakat, atau daya tarik yang lain yang membuat kita menyimpang dari kebenaran, atau kalau tidak menyimpang kebenaran kita tertinggal dari kebenaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Setelah kita iman tentang Ahlul Bait alaihi wasallam, kita diminta untuk beramal soleh, kita diminta untuk bertindak, kita diminta untuk memperingati, untuk berperan aktif bukan sebagai penonton. Dan setelah itu kita diminta untuk bersabar karena di dalam perjuangan itu pasti ada kesulitan-kesulitan, ada kerepotan, ada pengorbanan-pengorbanan, bahkan pengorbanan yang sampai tingkat seperti yang dilakukan oleh Imam Husain alaihissalam di Karbala, mengorbankan segala yang beliau miliki, mulai dari diri beliau, keluarga beliau, dan sahabat-sahabat setia beliau. Kemudian nafas Imam Khomeini Qudissasirrus Syarif mampu menggerakkan kita semua untuk lebih lagi membesarkan, lebih lagi menghidupkan dan memperingati acara-acara yang merupakan jaminan kelestarian Islam ini, dan juga menjadi faktor kehidupan kita sendiri, kehidupan keluarga kita dan keluarga kita yang akan datang. Dan mudah-mudahan semuanya menjadi sarana yang mengantarkan kita kepada para wali Allah Subhanahu wa taala hingga muncul Imam Mahdi ajallahu taala farajul syarif. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Kita lanjutkan dengan pengajian fikih yang sudah lama tertunda. Ikhwan dan akhwat sekalian, pengajian fikih itu penting sekali. Konsekuensinya kalau kita tidak ngaji fikih itu banyak. Kalau salah-salah, kalau hal-hal yang sifatnya harus dikodok, ya harus dikodok. Kita nggak bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah saya nggak tahu. Kalau kita alasan seperti itu, di sebuah riwayat disebutkan kenapa nggak cari tahu? Kenapa nggak cari tahu? Kalau nggak tahu kenapa nggak cari tahu? Apa yang sampai kepada kita berupa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, baik itu hukum individual, hukum personal maupun hukum sosial, hukum politik dan lain sebagainya, itu diajarkan oleh Rasulullah dan Ahlul Bait tadi itu dengan perjuangan, dan akhwat sekalian. Bagian ulama kita seperti
Syed Awal dan Syed Thani itu ketika beliau menuliskan Al-Lum'ah Ad-Dimishqiyah, kitab fikih yang ditulis di Damaskus itu beliau tulis di tahanan. Ketika beliau ditahan dan beliau menulisnya di kafan. Ahkam-ahkam ini beliau tulis di kafan. Lantas kita enak aja, kayak tidak terjadi sesuatu, kita nggak belajar ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu yang sangat mendasar. Segala sesuatu itu seperti yang pernah kita ngaji bareng, bahwa segala sesuatu harus dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di pelajaran tafsir kita surat Fatihah kita mengatakan, sudah meyakini dan mempelajari bahwa segala sesuatu harus kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dawuhnya Kanjeng Nabi, itu adalah abtar, itu adalah buntung. Salah satu makna dan implementasi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah segala sesuatu yang harus kita lihat, apakah ini boleh ataukah tidak boleh, apakah ini sah ataukah tidak sah, apakah ini halal ataukah ini haram. Kan gitu, fikih itu kan urusannya seperti itu, yang paling mendasar. Soal nanti bagaimana pendekatan-pendekatan yang lainnya, itu nanti yang berikutnya. Kalau kita di dalam akidah sudah sedikit banyak selesai dengan apa yang disebut dengan pokok-pokok akidah atau rukun iman, maka kita harus fokus di dalam urusan fikih ini. Dan hukumnya wajib loh, bukan sunnah loh. Hukumnya wajib kita belajar ilmu-ilmu yang akan kita alami. Ilmu-ilmu yang tentang sah dan tidaknya sesuatu yang kita lakukan. Ilmu-ilmu tentang halal atau haramnya sesuatu yang kita makan, yang kita minum. Dan itu pertama. Yang kedua, sebagaimana di awal-awal pernah saya sampaikan, bahwa di dalam berfikih, di dalam beramal sesuai dengan fikih itu kan kita punya pilihan itu menjadi mujtahid sendiri atau menjadi orang yang ikut terhadap mujtahid. Jangan kita menjadi orang yang sok atau berlagak sebagai mujtahid padahal kita bodoh gitu. Kalau tidak tahu ya ikut kepada orang yang tahu. Makanya di dalam salah satu hadis yang riwayat yang datang yang terakhir dari Imam zaman Ajalullah Ta'ala Farajahu Syarif, bagaimana kalau kita nggak ada imam, jenengan tidak hadir. Dia mengatakan, rujuklah kepada orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis kami, yang mengetahui hadis-hadis kami, dan mereka mampu menyimpulkan hukum dari situ, dari hadis-hadis itu, dari ayat-ayat itu. Kita diminta untuk merujuk kepada ulama-ulama yang kompeten, yang sekarang kita sebut dengan marji taklid. Apapun sebutannya, di dalam kalangan Ahlul Bait al-Muslim disebut dengan ulama-ulama atau marji taklid. Mujtahid yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan mujtahid itu masih hidup. Salah satu syaratnya adalah mujtahid yang masih hidup. Maka apa yang saya sampaikan atau yang kita ngaji sekarang itu saya ingatkan kembali, karena ini sudah berkali-kali dan karena berjarak agak jauh waktunya, saya ingatkan kembali bahwa yang kita kaji pada malam hari ini itu adalah hukum-hukum fikih berdasarkan ajaran Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW yang disimpulkan oleh marji taklid kita yang masih hidup, yaitu Ayatullah Al-Uzma Ali Khomeini. Berdasarkan itu. Jadi nanti kalau ada ikhwan dan akhwat sekalian melihat kok ada perbedaan sedikit katakan dengan marji taklid yang lain, ya karena beda ulama. Makanya perlu diketahui kita mau bertaklid kepada marji taklid yang mana. Dan perbedaan marji taklid jangan pernah menjadi perselisihan di antara kita. Nggak apa-apa kok, itu adalah perbedaan yang masih diakui di dalam kefikihan kita gitu. Bahwa kita boleh mau memilih marji taklid yang mana, ulama yang mana, yang sama-sama sudah mencapai tingkat ijtihad dan sama-sama memenuhi syarat. Tentunya diminta kepada kita dan diajarkan kepada kita untuk mengikuti yang lebih alim. Nah, kita mantep yang mana gitu. Kalau memang ada sekian banyak ulama
marji taklid yang alim-alim, kita lebih mantap yang mana? Menurut saya ini lebih alim. Atau kita ikuti rekomendasi orang lain, ulama-ulama lain yang mengatakan bahwa si fulan adalah lebih alim daripada yang. Nah, apa yang kita ngaji sekarang itu adalah berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali Khomeini. Kita sampai kepada bab najasah. Hal-hal yang najis yang keenam dan yang ketujuh yaitu anjing dan babi. Beliau mengatakan anjing dan babi adalah najis, dan mengenai hukum najis ini tidak ada bedanya antara bagian tubuh yang bernyawa dan bagian tubuh yang tidak bernyawa. Jadi rambutnya juga najis, bukan cuma daging atau kulitnya saja. Kukunya pun kalau dipotong juga tetap najis. Kan sekarang ini ada dokter-dokter hewan kadang dimandikan kemudian dipotong kukunya. Nah itu kukunya kalau nggak dipendam, nggak dikubur, kemudian kena kita dan kita dalam kondisi berkeringat, katakan itu juga hukumnya najis. Penggunaan bulu anjing dan babi dalam hal-hal yang bersyarat suci adalah tidak boleh. Seperti wadah air wudhu dan mandi. Katakan atau dari bulunya anjing dan babi diolah menjadi sesuatu dari jadi ember atau jadi apa, itu nggak boleh. Seperti wadah air wudhu dan mandi. Adapun penggunaan bulu itu dalam hal yang tidak bersyarat suci adalah boleh. Kan banyak manfaatnya juga. Siapa yang bilang babi dan anjing tidak ada? Banyak manfaatnya, tapi penggunaannya harus dengan menyesuaikan apakah itu bersentuhan dengan hal-hal yang diwajibkan toharoh ataukah tidak diwajibkan. Kalau tidak diwajibkan toharoh nggak ada masalah, manfaatkan saja. Bahkan penggunaan anjing untuk berburu juga berlaku dan umum di antara orang-orang muslim dari dulu. Penggunaan anjing untuk berjaga juga umum digunakan oleh orang-orang dulu dan sampai sekarang. Yang berikutnya adalah minuman memabukkan. Menurut ihtiyat wajib, minuman memabukkan hukumnya najis. Minuman memabukkan hukumnya najis. Sekarang ini kan kalau kita ini orang-orang baik, ya kadang enggak begitu tahu, dipikir enggak ada minuman memabukkan di sekitar kita, padahal banyak-banyaknya. Kios-kios yang kecil-kecil ini, anak-anak remaja-remaja yang kena pergaulan keliru itu, mereka dengan mudah mengakses minuman memabukkan ini dalam bentuk yang macam-macam, botol yang macam-macam. Kadang-kadang kelihatannya digerebek, tetapi jumlah yang digerebek oleh aparat itu sangat kecil dibandingkan apa yang sedang beredar di toko-toko dan di warung-warung gelap itu. Dan itu hukumnya semuanya. Bahkan kadang-kadang kita melihat di selokan-selokan tiba-tiba anak-anak sudah buang botol itu, buang sisa-sisanya yang ada di situ, dan itu biasanya najis semua itu di dalamnya, karena di dalamnya adalah minuman yang memabukkan. Apabila bahan yang memabukkan itu bukan termasuk barang cair seperti marijuana dan ganja yang kemudian tampak cair ketika dicampurkan dengan air atau cairan lainnya, maka hukumnya tidak najis. Nah, marijuana terus diulek, taruh di botol, kasih air, apakah itu najis atau enggak? Enggak najis. Saya ulangi lagi, apabila bahan yang memabukkan itu bukan termasuk barang cair, bukan alkohol yang memabukkan. Seperti apa? Seperti marijuana dan ganja yang kemudian tampak cair ketika dicampurkan dengan air atau cairan lainnya, dicampurkan dengan minuman jus jeruk katakan marijuananya, maka hukumnya tidak najis. Gambarnya marijuana seperti ini, mungkin ada yang nemu di pinggir rumahnya. Kalau di Belanda diolah bahkan sama mereka sampai kadar-kadar tertentu mereka mengkonsumsinya. Nah, apakah itu najis? Enggak najis. Di Aceh sana katakan banyak ini yang kayak gini-gini. Dulu bahkan di sini ada teman-teman yang bilang, saya sering nanam tapi di pinggir-pinggir jalan. Nanti kalau sudah waktunya tak panen sendiri. Enggak ikut tanah, enggak ikut punya tanah, enggak ikut punya apa, pokoknya dia lempar benihnya dia. Ya nanti kalau sudah kering-kering dia potong, dia buang seperti ilalang yang rusak-rusak, padahal itu marijuana. Jadi hati-hati yang punya tanah-tanah kosong mungkin dilempari orang untuk nanam marijuana kayak gini lah gambarnya. Nah ini kadang sebagian orang dipakai untuk sambel atau apa segala macam. Nah apakah ini sebetulnya termasuk yang memabukkan? Cuman dia kan tidak cair gitu.
Nah, kadang-kadang kalau dicampurkan dengan cairan minuman jus atau apa, apakah itu menjadi najis? Tidak menjadi najis. Air anggur yang dididihkan dengan api, tapi 2/3-nya belum berkurang dan tidak memabukkan adalah tidak najis, namun haram untuk diminum. Jadi air anggur, kalau kita punya anggur, kita blender atau kita peras supaya bijinya tidak ikut. Kalau di blender kan bijinya ikut jadi pahit kadang. Kita ambil airnya saja. Kalau kita didihkan dengan api itu sudah tidak boleh diminum kalau dia sudah mendidih. Kalau sudah mendidih nggak boleh diminum. Tapi apakah itu najis? Belum tentu najis. Kalau sudah nguap 2/3-nya, berkurang 2/3-nya, baru dia najis. Jadi kalau dididihkan dengan api, tapi 2/3-nya belum berkurang dan tidak memabukkan adalah tidak najis, tapi tidak boleh diminum. Tapi kalau sudah tinggal 1/3, 2/3-nya sudah nggak ada, itu akan memabukkan dan itu hukumnya najis. Jika bersamaan dengan gaura, gaura itu anggur masam. Ini gambarnya kayak gini. Biasanya ada anggur-anggur ini kecil-kecil, kayak sayur asem mungkin enak ya. Saya belum pernah nyoba. Biasanya orang pakai belimbing wolo, mungkin bisa juga ini jadi alternatif. Biasanya kalau orang Timur Tengah untuk cari yang kecut-kecut, biasanya mereka pakai gaura ini atau anggur masam, anggur yang masih hijau-hijau ini. Kecutnya kecut minta ampun memang, nggak kalah sama belimbing wolo gitu. Nah gini. Jika bersamaan dengan gaura atau anggur masam, terdapat berapa buah anggur manis. Jadi di antara gaura yang banyak itu ada 2-3 yang ternyata sudah matang gitu, bukan hijau lagi. Dan semuanya sudah terbawa oleh air. Maka apabila buah anggur itu sedikit sekali dan air anggur itu larut dalam air gaura, sehingga tidak bisa disebut dengan air anggur, maka dengan dididihkan pun tidak akan menjadi haram. Adapun jika buah anggur dididihkan dengan api secara terpisah, maka haram untuk dikonsumsi. Jadi kalau kita bikin sayur gaura tadi, sayur asam, nyebutnya asamnya asam, maksudnya kecut, sayur kecut gaura tadi. Kalau ternyata di dalamnya ada anggur yang sudah matang, mungkin 3 biji, 4 biji, itu nggak terhitung lah yang seperti itu, nggak bisa disebut sebagai air anggur. Itu kita sebut dengan air gaura. Jadi kalau ada campuran yang sedikit, katut lah bahasa Jawa itu katut, yang nggak kemudian menjadi sayurnya itu menjadi sayur yang tidak boleh dikonsumsi atau najis. Yang berikutnya, hal-hal yang najis berikutnya adalah orang kafir. Orang yang mengingkari tauhid, kenabian, atau salah satu dari hal yang darurat itu maksudnya pasti dalam agama Islam, seperti sholat dan puasa, atau meyakini kekurangan pada risalah Nabi Muhammad SAW adalah kafir dan najis kecuali ahlul kitab. Jadi kalau orang mengingkari tauhid, sekali lagi kenabian, atau salah satu dari hal yang darurat itu seperti apa dalam agama Islam? Sholat dan puasa. Orang mengakui Islam tapi dia menolak sholat dan puasa, ya tidak mungkin sudah. Jadi salah satu ajaran yang sudah pasti disampaikan oleh Rasulullah SAW dan Ahlul Bait Rasulullah SAW adalah sholat dan puasa. Nggak bisa orang mengaku bahwa saya meyakini ajaran Rasulullah, meyakini agama Islam, tapi saya tidak percaya sholat dan puasa. Itu nggak mungkin. Jadi sekali lagi, orang yang mengingkari tauhid, kenabian, atau salah satu dari hal yang darurat pasti dalam agama Islam seperti sholat dan puasa, atau meyakini kekurangan pada risalah Nabi Muhammad SAW. Dia meyakini tauhid, meyakini kenabian, meyakini sholat dan puasa, tapi menurut dia bahwa agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, naudzubillah, ini masih baru 80%. 20%-nya masih belum ada, belum disampaikan, katakan. Nah, kalau meyakini seperti ini, itu adalah kafir dia. Dia adalah orang kafir, dan orang kafir itu hukumnya najis. Kecuali ahlul kitab. Jadi enggak semua orang kafir itu najis. Kalau ahlul kitab itu tidak najis. Pengingkaran terhadap salah satu hal yang darurat atau salah satu hal yang pasti dalam agama Islam akan menyebabkan kekafiran seseorang apabila hal itu berujung pada pengingkaran terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW atau pendustaan kepada beliau atau meyakini kekurangan pada syariat
Islam. Jadi boleh jadi orang meyakini salah satu ajaran katakan zakat, katakan zakat, sudah pasti salah satu daripada ajaran Islam. Orang semula dia Muslim, hidup di keluarga Muslim, tapi kemudian lambat laun dia punya masalah intelektual, kemudian dia meyakini bahwa zakat ini bukan ajaran Islam. Tetapi selama penolakan dia itu tidak sampai batas berdampak kepada pengingkaran terhadap risalah atau kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW, itu masih sebatas hanya kerancuan beragama, kerancuan berpikir. Tapi kalau sampai dia mengatakan bahwa zakat ini keliru, Rasulullah menyampaikan hal ini sudah kena-mena. Ini Rasulullah keliru nyampaikan bab zakat ini, sajanya zakat itu bukan ajaran Islam. Nah ini berarti dia sudah tidak meyakini kenabian Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak meyakini kerasulan Nabi Muhammad SAW, atau bahkan itu sudah mendustakan Nabi Muhammad SAW. Ini karangannya Kanjeng Nabi dewe kayak gitu. Kalau yang puasa sama sholat iya saya akui, tapi kalau yang zakat ini karena urusannya duit terus ruwet kan biasanya. Nah ini kayaknya karangannya Rasulullah sendiri. Nah, naudzubillah kalau dia mengatakan seperti itu membuat orang menjadi kafir. Jadi kalau sudah sampai kepada penolakan yang berdampak kepada pengingkaran terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW atau pendustaan kepada beliau, atau meyakini bahwa risalah beliau itu cacat dan kurang, maka itu akan menyebabkan orang itu menjadi kafir. Orang kafir ahlul kitab dihukumi suci, bukan suci, dihukumi. Yang dimaksud dengan ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab adalah setiap orang yang mempercayai salah satu dari agama ilahi dan memandang dirinya termasuk pengikut salah satu dari para nabi ilahi, serta mempunyai salah satu dari kitab ilahi yang turun kepada para nabi. Seperti apa? Seperti Yahudi, seperti Nasrani, seperti Zoroaster, seperti Sobiin. Nah, Sobiin ini juga jadi perbedaan makna dan maksud menurut sebagian ulama. Dan yang ada di dalam keterangan fatwa beliau, Sobiin adalah orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Yahya alaihissalam dan mengatakan bahwa kitab beliau ada di tangan mereka. Jadi mereka masih punya klaim yang seperti itu. Soal clear dan benar atau tidak itu cerita lain gitu loh. Sama seperti Nasrani mengatakan dan Yahudi mengatakan bahwa kitab yang ada di tangan mereka itu adalah kitab suci dari nabi-nabi mereka. Tapi soal apakah itu betul kitab yang dibawakan oleh Nabiullah Musa alaihissalam atau Nabiullah Isa alaihissalam, itu persoalan lain, itu perlu didiskusikan. Tetapi mereka punya klaim yang seperti itu. Punya klaim bahwa mereka itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan percaya kepada nabi Allah, yang percaya dengan kitab yang dibawakan oleh Nabi Allah tersebut. Maka orang yang seperti ini walaupun keliru dan dia kafir, tetapi dia pengikut kitab samawi, dan mereka disebut dengan ahlul kitab. Dan karena mereka ahlul kitab maka dihukumi suci. Kalau kita bersalaman dengan mereka dan dalam kondisi basah, entah itu berkeringat atau itu habis dari mana, cuci tangan, maka tetap dihukumi dengan suci. Kecuali kalau kita yakin bahwa orang ini baru keluar dari toilet kemudian tangannya terkena najis dan dia tidak menyucikan tangannya, nah itu lain cerita. Bukan karena dirinya tetapi karena benda najis lain yang kita tahu ada pada diri. Baik. Sekedar percaya pada risalah Nabi Khotam Muhammad SAW tidaklah cukup untuk menerapkan hukum bahwa dia itu Muslim. Karena itu orang-orang ahlul kitab yang secara keyakinan mengimani risalah Nabi Khotam Muhammad SAW tapi tetap berbuat sesuai cara dan tradisi leluhur mereka sendiri, maka tidak terhitung sebagai Muslim. Tentunya apabila mereka termasuk ahlul kitab maka dihukumi suci. Kadang kan kita duduk-duduk sama orang jagongan, sama orang yang agamanya nggak jelas, dia mengatakan ya saya sih percaya aja sih soal Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Apakah itu terus langsung kita hukumi Muslim?
Ya belum juga. Kita lihat praktiknya itu seperti apa. Kalau dia praktiknya adalah masih seperti orang yang mengikuti agama kepercayaan Hindu atau Buddha, ya dia yang dimaksud dengan percaya itu apa terus itu. Maksudnya percaya itu ya menghormati, ya tetap aja dia masih sebagai kafir. Tidak bisa kita nyatakan atau kita hukumi dia sebagai muslim selama dia masih mempraktikkan apa yang dia yakini di kepercayaan sebelumnya, yaitu seperti agama Hindu, agama Buddha, agama yang lain-lain, agama Kristen, agama Yahudi dan sebagainya. Lain halnya kalau orang itu sudah bersyahadat, ya, sudah bersyahadat, berikrar, apalagi di hadapan saksi-saksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah bersyahadat itu ikrar. Dan kemudian dia tidak melakukan ajaran-ajaran yang ada dalam Islam, itu cerita lain, dia bermaksiat gitu. Dia bermaksiat, tetapi tidak kemudian kita hukumi bahwa dia non muslim. Tapi kalau dia cuma mengatakan saya sih oke-oke aja dengan kenabian Nabi Muhammad, oke-oke aja, itu kita pahami sebagai sebuah kepercayaan, tidak bersyahadat. Kemudian prakteknya masih sesuai dengan kepercayaan dia yang sebelumnya, ya nggak bisa kita hukumi dengan muslim. Jadi kalau sudah bersyahadat, ikrar secara jelas, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu sudah menjadi muslim. Ibu hari ada yang tanya bahwa saya ini dulu Ustaz nikah sama orang yang nggak jelas, ibaratnya nggak punya agama lah gitu loh. Kan banyak banget orang yang seperti itu. Kita aja yang hidup di Indonesia ini nggak terlalu sering ketemu orang-orang yang seperti itu. Kalau kita hidup di negara-negara yang di luar sana itu banyak yang seperti itu. Bahwa orang ditanya kamu agamanya apa, dia tidak paham agama itu apa gitu. Jadi, nah kemudian ada orang muslimah nikah sama salah satu orang yang seperti itu gitu. Jadi nggak paham yang namanya agama itu apa, maka dia memberi syarat bahwa kalau kamu mau nikah sama aku dan benar-benar cinta sama aku, ya harus masuk Islam. Oke, bagaimana cara masuk Islam? Syahadatain gitu. Ya sudah, syahadatain, datang ke salah satu kiai atau ulama, syahadatain. Tapi kemudian lambat laun, lama-lama tak lihat-lihat kok orang ini tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah ngamalin puasa, nggak pernah apa-apa ini. Gimana ini? Saat ini hukumnya muslim apa kafir gitu. Nah itu bagaimana hukumnya? Kalau saya waktu itu menjawabnya berdasarkan syahadatannya. Orang itu sudah bersyahadatkan. Dan orang itu tidak punya kepercayaan sebelumnya, sehingga kita mau menilai dia berdasarkan kepercayaan sebelumnya. Dia tidak punya agama, dia tidak kenal apa itu agama. Tapi ketika dia diajak untuk menerima agama Islam, kemudian dia tanya bagaimana tata cara masuk Islam dengan bersyahadatain, ya dia lakukan syahadatan itu. Tetapi dia nggak melakukan sholat, nggak puasa, iya itu dia bermaksiat. Dia bermaksiat, tetapi tidak kemudian mengeluarkan dia dari keislaman. Makanya penting sekali gitu, kita membedakan hal-hal yang seperti ini, sangat jeli gitu. Kecuali kalau kemudian dia tidak melakukannya itu sampai tingkat sebuah pernyataan bahwa dia mengingkari kenabiannya Nabi Muhammad SAW, mengingkari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW itu tadi. Nah kalau sudah sampai sebatas itu baru kita nyatakan dia sebagai non muslim. Tapi kalau dia cuma tidak melakukan, dan tidak melakukannya bukan dalam bentuk pengingkaran terhadap risalah Nabi Muhammad SAW, tapi hanya dalam bentuk sebuah kemaksiatan dan bukan sebagai status, bukan sebagai sebuah komitmen, maka masih akan tetap dihubungi sebagai muslim dengan syahadat ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatwa berikutnya, orang muslim yang murtad adalah kafir dan najis, dan akan tetap najis. Namun sekedar meninggalkan sholat, puasa, dan kewajiban syariat lainnya tidaklah menyebabkan orang muslim jadi murtad, tidaklah menyebabkan orang muslim jadi kafir atau menjadi najis. Dan selama kemurtadan dia belum terbukti pasti, maka hukumnya seperti orang-orang muslim yang lain. Jangan mudah-mudah menyatakan orang itu sebagai kafir, sebagai murtad, apalagi kalau orang itu latar belakangnya adalah keluarga yang muslim. Selama tidak ada bukti yang pasti tentang kemurtadan seseorang, kita jangan pernah menghukumi orang itu sebagai murtad, sebagai kafir, atau sebagai najis. Loh, orang ini minum
tadi minuman-minuman yang memabukkan, iya. Tapi dia tuh minum khamr itu bukan status dia dan bukan dalam bentuk pernyataan dia untuk menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Tidak, ya dia khilaf lah, dia bermaksiat lah. Sehari-hari dia minum arak, iya dia bermaksiat, tetapi tidak berarti dia kemudian menjadi orang yang murtad, orang yang kafir, orang yang najis, tidak. Jadi jangan cepat untuk menghukumi orang hanya karena berbuat maksiat tertentu, entah itu tidak sholat, entah itu tidak puasa, atau sering minum arak, atau hal yang seperti itu, atau bahkan berzina mungkin, untuk menghukumnya dia sebagai kafir atau sebagai murtad. Ada caranya sendiri dan ada buktinya sendiri yang harus nyata, dan kalau sudah nyata baru kita hukumi sebagai kalau tidak sekedar maksiat, jangan pernah menghukumi orang dengan kafir. Apalagi hanya karena kita tahlilan gitu, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis dan radikal itu. Orang tahlilan sudah dibilang kafir, sudah dibilang murtad. Ini apa ya? Kebablasan lah, kebablasan. Nggak tahu mereka pakai cara siapa mengatakan seperti itu. Mengkafirkan orang dengan la ilaha illallah bahkan. Ini kan orang yang tahlilan itu kan mengucapkan la ilaha illallah malah. Jadi orang dibilang kafir karena mengucapkan la ilaha illallah, malah ini kan parah. Apalagi seperti itu gitu. Syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kan di tahlil kita bahkan dengan sholawatnya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa taslima, dengan istighfarnya dan segala macamnya, dengan perangkat yang ada di dalam tahlil itu, kemudian orang dikafirkan dengan seperti itu. Enggak boleh seperti itu. Enggak ada aturannya, enggak ada hukumnya. Sekali lagi kita kembali kepada fikih gitu, kepada fikih. Mana hukum fikihnya yang mengatakan seperti itu? Ketika orang sudah bersyahadatain, menurut ulama-ulama kita, baik khususnya Ahlul Bait Al-Musallam maupun ulama saudara kita Ahli Sunnah wal Jamaah, itu mengatakan kalau sudah bersyahadatan itu hukumnya muslim. Mau dia tahlilan, mau dia enggak tahlilan, mau dia bermaksiat, mau tidak bermaksiat, tetap hukumnya muslim. Dihukumi sebagai fasik boleh, tapi bukan dihukumi sebagai kafir dan dihukumi sebagai murtad, itu tidak boleh. Kemudian orang mengatakan ini kafir, kemudian dihalalkan darahnya, dihalalkan istrinya, dihalalkan rumah tangganya, dihalalkan hartanya, segala macam, itu kelewat batas dan itu tidak ada ajarannya, dan itu adalah ajaran yang keliru. Berikutnya, pengikut aliran Aliyullahi. Pengikut aliran Aliyullahi apabila meyakini Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam sebagai Tuhan, ta'alallahu an dzalika uluwan kabira, atau meyakini beliau sebagai sekutu Tuhan, maka hukumnya kafir dan najis. Kurang tegas apa? Kurang tegas apa fatwanya? Ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib naudzubillah itu adalah Tuhan. Ada juga kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Amirul Mukminin itu sekutu Tuhan. Kalau ada orang yang punya keyakinan seperti ini, maka dia dihukumi dan hukumnya adalah kafir serta najis, itu jelas. Nah, kita pengikut Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam tidak ada yang seperti itu. Bahkan kita menghukumi mereka itu sebagai kafir dan najis. Maka jangan pernah ada satu orang pun yang mengatakan bahwa orang Syiah Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam itu adalah orang yang menuhankan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, itu keliru fatal. Itu disuarakan oleh setan-setan, baik itu setan manusia maupun setan jin, musuh-musuh Islam yang ingin memang merusak Islam dari dalam. Sehingga menuding bahwa orang-orang Syiah itu adalah orang-orang yang menuhankan Ali, atau orang-orang yang menyekutukan Tuhan dengan Ali. Tidak ada satu yang seperti itu. Bahkan kita meyakini orang yang seperti itu adalah orang yang kafir dan orang yang najis. Salah satu kelompok yang punya keyakinan seperti itu disebut dengan Aliyullahi. Kelompok Ali adalah Allah. Saya ulangi lagi fatwa Imam Ali Khamenei yang sangat jelas ini. Pengikut aliran Aliyullahi apabila meyakini Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan,
Naudzubillah ta'ala Allahu dzalika ulwan kabira, atau meyakini beliau Ali bin Abi Thalib sebagai sekutu Tuhan, maka hukumnya kafir dan najis. Ya enggak ada Syiah seperti itu enggak. Orang yang mencaci maki dan menistakan salah satu dari imam suci adalah kafir dan najis. Orang tidak mengimani maksumin alaihi wasallam itu tidak ada masalah, tidak ada masalah maksudnya tidak kafir. Tapi kalau mencaci maki kemudian menistakan, maka hukumnya adalah kafir dan najis. Kita tidak bisa menemukan celah di dalam maksumin alaihi wasallam, dalam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wasallam, sampai kemudian orang mendapatkan ruang dan celah untuk mencaci beliau, naudzubillah. Tidak ada celah pada diri Imam Husain alaihi wasallam yang membuka ruang bagi siapapun untuk mencaci beliau, untuk menistakan beliau. Tidak ada ruang untuk itu. Kalau orang-orang seperti saya masih banyak celah sehingga masih layak kadang-kadang untuk dicaci, walaupun mencaci orang itu tidak dianjurkan dan tidak direkomendasi. Walaupun orang yang kita caci itu adalah orang yang memang pantas untuk dicaci. Itu tidak direkomendasikan kita untuk mencaci-caci orang, itu tidak ada rekomendasi seperti itu. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam sabdanya, dalam dawuhnya berkali-kali, jangan kalian menjadi orang yang suka mencaci maki orang lain, walaupun orang lain itu adalah buruk, walaupun orang lain itu adalah jelek. Di ayat Al-Quran juga terdapat bahwa jangan kalian mencaci maki sembahan-sembahan orang lain, walaupun sembahan-sembahan itu sama sekali tidak layak untuk disembah. Tapi jangan dicaci maki. Di negara-negara seperti India, hal-hal yang luar biasa yang menurut kita nggak layak banget untuk disembah itu ya disembah. Apa yang tidak disembah di sana gitu? Termasuk berhala itu kan juga kayu, batu. Tidak layak untuk disembah, tapi jangan dicaci maki gitu. Jangan dicaci maki. Dalam Al-Quran sebenarnya jangan mencaci maki sembahan-sembahan mereka, sehingga kalau kamu mencaci maki sembahan-sembahan mereka, mereka juga akan balas mencaci maki sembahanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara tentang maksumin tentang Rasulullah, tentang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan, Imam Husain, dan imam-imam setelah beliau sampai Imam Mahdi ajallahu taala farajahu syarif, mereka itu adalah orang-orang yang sangat-sangat mulia. Kalau orang tidak meyakini imamah mereka, kalau orang tidak meyakini kesucian mereka, tidak ada satupun dari tokoh-tokoh keislaman, tokoh-tokoh agama yang jujur atau setengah jujur yang tidak mengakui kemuliaan mereka. Silakan buka-buka biografi, buka-buka pernyataan-pernyataan para ulama tentang maksumin alaihi wassalam. Sehingga orang tidak ada yang berhak untuk mencaci maki naudzubillah Imam Husain, Imam Hasan, Sayyidah Fatimah Zahra, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wasallam. Kalau orang sampai mencaci maki beliau-beliau ini, manusia-manusia suci ini, menistakan beliau-beliau ini, maka hukumnya adalah kafir dan najis. Itulah yang disebut dengan nasibi. Para pencaci menolak boleh, beda pendapat silakan. Tidak meyakini mereka sebagai imam setelah Rasulullah SAW, tidak ada masalah. Tidak ada masalah maksudnya bukan berarti benar. Nanti tidak kemudian menjadi kafir. Alhamdulillah, enggak. Mereka bersyahadatain, mereka tetap muslim. Mereka tetap suci. Tapi kalau sampai mencaci-caci Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, mencaci maki, menistakan Amirul Mukminin, naudzubillah, menistakan Imam Husain alaihissalam, kita ingatkan kepada mereka, hati-hati. Kalau kalian teruskan, kalian akan bisa menjadi seorang nasibi dan hukumnya adalah kafir dan najis. Kemudian fatwa berikutnya, seluruh pengikut aliran sesat Bahai dihukumi najis. Bahai dihukumi najis. Minta kutipkan sedikit aliran Bahai. Aliran Bahai ini didirikan oleh Husain Ali Nuri Bahaullah pada tahun 90-an dan didukung penuh oleh Amerika, Inggris, dan Israel.
apa yang mereka percaya atau yang mereka suarakan, yang mereka klaim adalah mengingkari bahasan tentang tauhid, kenabian, tentang ma'ad, kebangkitan, dan tentang imamah. Mereka mengingkari itu. Mereka mengharamkan sholat, mengharamkan jamaah, mereka mengubah cara-cara dan isi sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Ini mazhab-mazhab buatan setan, Pak. Mazhab-mazhab yang dibuat, yang kemudian ditanamkan di dalam umat Islam, dibiayai, didukung. Dan mazhab ini adalah mazhab yang di dalam fatwa Syiah Ahlul Bait, menurut fatwa Imam Ali Khamenei, marji takfir yang sekarang masih hidup, seluruh pengikut aliran sesat Baha'i dihukumi najis. Di Indonesia mulai muncul sedikit-sedikit. Ada segelintir, dua gelintir, berapa orang mulai muncul. Mungkin orang-orang itu juga mungkin tidak begitu paham tentang Baha'i. Awal-awalnya mungkin dipikir ini juga dari Iran sana. Awal-awalnya mungkin masih dikelabui dengan bahwa masih ada keyakinan-keyakinan tentang imamah. Tapi sejatinya bahwa aliran Baha'i yang sejatinya yang memang dari awal itu adalah didirikan oleh Husain Muhammad Nuri Baha'i, dan dengan keyakinan-keyakinan seperti itu dan didukung penuh oleh Amerika, Inggris, dan Israel. Cukup ya, sudah jam 9 kurang 1 menit, kurang 5 menit. Kalau ada pertanyaan silakan, atau mungkin bisa menyusul WA saya, bisa. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya jawab, ya saya carikan jawabannya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin lain kali bisa informal atau bisa kirim WhatsApp ke saya. Kita tutup saja dengan shollu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Assalamualaikum.